Mesin truk masih menyala ketika Aryo mematikan lampu kabin. Jam di handphonenya menunjukkan pukul 23.47, hampir tengah malam. Udara Yogyakarta terasa lembab, menempel di kulit seperti keringat yang tak kunjung kering. Dari kaca spion, gudang ekspedisi tampak redup. Lampu natriumnya berkedip seperti orang kelelahan yang dipaksa tetap terjaga. Aryo menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Ada rasa tidak enak yang tiba-tiba menyelinap tanpa sebab yang jelas. Shift ini seharusnya sudah selesai 2 jam lalu. Sejak berangkat dari Solo pagi tadi, tubuh Aryo seperti diperas habis. Jalanan macet, muatan berat, dan kepala yang tak berhenti berdenyut. Biasanya, ia sudah punya langganan losmen dekat gudang, murah, bersih, dan yang terpenting, bisa langsung tidur tanpa banyak pikiran. Tapi malam ini berbeda. Satu persatu losmen yang ia datangi penuh. Ada rombongan wisata, ada acara kampus, ada pula alasan yang tak dijelaskan sama sekali. Resepsionis hanya menggeleng dengan wajah lelah. Aryo mulai kesal, bukan marah, lebih ke letih yang menumpuk, lalu berubah jadi perasaan hampa. Teleponnya bergetar, pesan dari koordinator ekspedisi. Besok pagi loading jam 6, jangan telat. Aryo menatap layar itu lama, lalu mengunci ponsel. Tidak ada pilihan, ia butuh tidur dimanapun. Seorang satpam gudang yang sejak tadi memperhatikannya, akhirnya menyahut. Mas, kalau sampean mau, ada losmen lama di arah pinggir kota. Losmen Purnama, masih buka biasanya. Ada suaranya ragu, seperti menyarankan sesuatu yang setengah hati. Aryo menoleh. Jauh nggak pak? Ya lumayan mas. Yo keadaannya sepi, tapi yo daripada nggak ada tempat buat tidur. Aryo mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh tentang losmen itu. Ketika tubuh sudah selelah ini, semua tempat tidur terasa sama. Yang penting bisa merebahkan badan. Ia pun menuju ke sana. Jalanan makin sunyi ketika ia menjauh dari pusat kota. Lampu-lampu toko menghilang, berganti deretan rumah tua dan pepohonan yang berdiri diam seperti penonton bisu. Truk dinyalakan, mesin berbunyi, keluar dari area gudang. Radio truk hanya menangkap suara desis. Aryo mematikannya, keheningan terasa lebih jujur. Sekitar 10 menit kemudian, ia melihat papan nama itu. Ternyata dekat dari gudang. Losmen Purnama. Huruf-hurufnya sudah pudar, sebagian lampu mati. Bangunannya berdiri agak menjorok ke dalam, seolah sengaja bersembunyi dari jalan. Cat dindingnya mengelupas, memperlihatkan lapisan lama yang menguning. Halamannya luas, tapi tak terurus. Rumput liar tumbuh di sela paving, dan sebuah pohon tua berdiri di sisi kiri. Dahannya menjuntai rendah, seperti tangan yang ingin meraih. Aryo memarkir truknya pelan. Mesin dimatikan, seketika sunyi menyergap. Tidak ada suara kendaraan lain, tidak ada tawa tamu, bahkan serangga pun terdengar malas. Cuma losmen tua ya begini, gumamnya lebih untuk menenangkan diri sendiri. Ia turun dan melangkah ke pintu utama. Ketika didorong, pintu kaca itu berderit panjang, suara yang terlalu nyaring untuk lobi sekosong ini. Bau lembab langsung menyambut, campuran debu, kayu tua, dan sesuatu yang membuat hidung terasa getir. Lampu lobi menyala redup, memantulkan bayangan Aryo di lantai keramik yang kusam. Resepsionisnya, seorang pria paruh baya, duduk membungkuk di balik meja. Ia mengangkat kepala perlahan, menatap Aryo tanpa senyum. Masih ada kamar mas? Tanya Aryo. Pria itu diam beberapa detik, lalu mengangguk. Ada. Jawabnya singkat, terlalu singkat. Tangannya meraih buku tamu yang sampulnya sudah kusam. Saat Aryo mengisi nama, ia sempat melirik sekeliling. Dinding lobi dipenuhi foto-foto lama, hitam putih, bingkai kayu retak. Ada foto pembukaan hotel, wajah-wajah yang sudah lama mati entah di mana. Ada juga jam dinding besar yang jarumnya bergerak tersendat, berbunyi tik-tok, tidak beraturan. Ada tamu lain? Aryo bertanya sambil menyerahkan KTP. Resepsionis itu menggeleng pelan. Malam ini
Sepertinya sampean saja, Mas. Kata sepertinya terasa menggantung. Aryo menelan ludah. Ia tidak suka menginap sendirian di tempat asing, apalagi yang terlalu sunyi. Tapi tubuhnya sudah menyerah, bahunya pegal, matanya panas. Ia hanya ingin tidur. Kunci kamar diletakkan di atas meja. Logamnya dingin saat menyentuh telapak tangan Aryo. Terlalu dingin. "Parkir di depan gak apa-apa kan?" tanya Aryo. "Tidak apa-apa, asal jangan lupa dikunci ya," jawab resepsionis. Aryo mengangguk. Ia melangkah menuju tangga, lalu berhenti sejenak. Ada perasaan seperti sedang diperhatikan. Ia menoleh ke belakang. Resepsionis itu sudah kembali menunduk, seolah Aryo tak pernah ada. Di luar, angin berembus pelan. Daun pohon tua bergesek, menimbulkan suara seretan yang samar. Aryo merapatkan jaketnya. Entah kenapa, bulu kuduknya berdiri. Di kepalanya, terlintas satu pikiran aneh, cepat lalu ditepis. Kalau tempat ini ditinggalkan, kenapa masih dibuka? Ia menghela nafas, lalu melangkah masuk lagi. Malam semakin larut dan tanpa ia sadari keputusan sederhana untuk menginap di losmen Purnama akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah bisa ia lupakan. Pegangan pintu kamar 07 terasa licin saat Aryo memutarnya. Begitu pintu terbuka, bau menyengat langsung menerpa wajahnya. Perpaduan kapur barus yang menusuk dan jamur basah yang seperti lama terperangkap di ruangan tertutup. Aryo refleks mundur setengah langkah. Dadanya menghangat oleh rasa tidak nyaman yang datang tiba-tiba, cepat, seperti firasat yang menolak dijelaskan oleh logika. Lampu kamar menyala setelah saklar ditekan 2 kali. Redup, cahaya kekuningan menggantung lesu di langit-langit, menyorot dinding bercat putih, pucat yang mengelupas di beberapa sudut. Bayangan Aryo jatuh panjang ke lantai, tampak lebih kurus, lebih asing. Ia menutup pintu perlahan dan bunyi klik kunci terdengar terlalu keras di telinganya. Kamar itu sederhana. Ranjang besi dengan spray putih kusam, meja kecil di sudut, televisi tabung yang mati, dan lemari kayu yang pintunya miring. Tidak ada jendela besar, hanya lubang ventilasi kecil dekat langit-langit yang tertutup kisi besi berkarat. Udara terasa berat, seolah ruangan ini jarang sekali dipakai bernafas. Aryo meletakkan tas ranselnya di atas ranjang. Spray itu mengeluarkan bunyi gesek pelan, membuatnya kembali menoleh ke sekeliling. Ada kesunyian yang tidak wajar, bukan sunyi malam biasa, melainkan sunyi yang seperti menunggu. Cuma capek, gumamnya. Ia membuka jaket, menggantungkannya di sandaran kursi. Ketika membungkuk, hidungnya kembali menangkap bau aneh itu. Kini terasa lebih tajam. Bukan sekedar lembab, ada aroma lain yang sulit dikenali, samar tapi menusuk, seperti kain lama yang disimpan bertahun-tahun bersama sesuatu yang sudah membusuk. Aryo berjalan ke kamar mandi. Pintu kamar mandi berdecit saat dibuka. Di dalam, lantainya basah meski keran tertutup rapat. Cermin di atas wastafel buram, dipenuhi bercak putih seperti nafas yang mengering. Ia menatap pantulan wajahnya sendiri. Mata merah, kulit kusam, lelaki yang terlalu lelah untuk peduli. Ia berniat mandi cepat lalu tidur. Namun saat tangan menyentuh gagang keran, ada rasa ragu yang tiba-tiba muncul. Seperti ada yang salah, tapi ia tak tahu apa. Ia keluar lagi ke kamar utama. Aryo berdiri di tengah ruangan, diam. Ia mencoba mendengarkan. Tidak ada suara televisi dari kamar lain, tidak ada langkah kaki. Bahkan suara AC pun tidak ada. Memang tak terpasang, hanya dengung halus dari lampu dan entah apa, suara sangat pelan, nyaris seperti nafas, datang dari arah ranjang. Aryo menahan nafas, memiringkan kepala. Sunyi lagi. Ia menggeleng, merasa konyol. Lalu ia mulai membuka tas, mengeluarkan kaos ganti dan handuk. Saat menunduk, sudut matanya menangkap sesuatu di bawah ranjang. Sebuah bayangan gelap, tidak rata, seolah ada sesuatu yang menghalangi cahaya lampu. Aryo berjongkok, ia menunduk lebih rendah. Kosong. Tidak ada apa-apa selain lantai semen yang kusam dan berdebu. Namun perasaan mengganjal itu tidak pergi.
justru semakin kuat. Seperti ada yang diam-diam memperhatikannya dari sudut yang tak bisa ia lihat. Ia berdiri cepat, jantungnya berdegup sedikit lebih kencang. Hanya perasaanku saja, katanya lirih. Arya memutuskan mandi saja. Air dari shower mengalir kecil, dingin. Ia membiarkannya membasahi kepala, berharap rasa lelah bisa luruh bersama air. Namun bahkan di balik suara gemericik itu, pikirannya tidak tenang. Ada bayangan kamar tadi, bau aneh, dan sunyi yang terasa hidup. Selesai mandi ia kembali ke kamar. Rambutnya masih basah, handuk melingkar di pinggang. Saat melangkah mendekati ranjang, ia berhenti. Spray ranjang terlihat kusut. Arya yakin tadi ia hanya meletakkan tas, tidak duduk, apalagi merebahkan badan. Ia mendekat, menyentuh spray itu. Masih hangat, seolah baru saja ada yang menekan permukaannya. Perutnya mengeras. Ia menoleh ke arah pintu, masih terkunci. Tidak ada suara, tidak ada tanda orang lain. Arya menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba tertawa kecil, tapi suaranya terdengar kering. "Ya, ini pasti perasaanku saja," bisiknya, lebih sebagai permohonan daripada keyakinan. Ia duduk perlahan di tepi ranjang. Ranjang itu berderit pelan, bunyi logam tua yang panjang dan menyeret. Seketika, bulu kuduknya berdiri. Bau kapur barus terasa makin pekat, menusuk hidung hingga membuat kepalanya sedikit pusing. Arya berbaring, memunggungi kamar. Ia memejamkan mata, berusaha tidur, namun di balik kelopak mata, bayangan kamar 07 justru terasa semakin jelas. Ventilasi berkarat, sudut gelap di bawah ranjang, dan sunyi yang seperti menahan sesuatu. Ada yang janggal di kamar ini, bukan karena bentuknya, bukan karena baunya saja, melainkan karena perasaan seolah ia bukan satu-satunya yang berada di dalam. Dan meski tubuhnya lelah, Arya tahu satu hal dengan pasti, tidur di kamar 07 malam ini tidak akan semudah yang ia harapkan. Gangguan pertama datang. Suara itu terdengar tepat ketika Arya hampir terlelap. Bukan bunyi keras, bukan pula hentakan, melainkan seretan pelan. Srrr. Seperti kuku menyinggung lantai semen. Arya membuka mata seketika. Jantungnya berdegup sekali, lalu berhenti sepersekian detik, sebelum kembali berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Ia menahan nafas, berusaha mendengarkan. Sunyi. Arya memejamkan mata lagi. Paling tikus, gumamnya lirih. Losmen tua seperti ini pasti jadi sarang hewan kecil. Ia memiringkan badan, mencoba mencari posisi nyaman. Namun belum juga pikirannya tenang. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih panjang, lebih jelas. Seperti sesuatu yang diseret perlahan, sengaja, tepat di bawah ranjangnya. Arya menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia bangkit setengah duduk. Ranjang besi berderit pelan. Bunyinya menambah ketegangan yang sudah menumpuk. Arya menajamkan pendengaran. Dari bawah ranjang, suara seretan itu berhenti, seolah sesuatu tahu bahwa ia sedang mendengarkan. Capek banget sampai halu, katanya, mencoba tertawa, tapi tak ada suara yang keluar. Ia merebahkan diri lagi, memunggungi sisi kiri. Tangannya meraih ponsel di meja samping ranjang. Jam menunjukkan pukul 00.38. Baru lewat setengah jam sejak ia berbaring. Rasanya seperti sudah berjam-jam. Arya menyalakan senter ponsel, mengarahkannya ke lantai. Cahaya putih memotong kegelapan kamar. Debu berterbangan halus, berkilat sesaat lalu menghilang. Ia menggeser tubuh sedikit, berusaha mengintip kolong ranjang dari sisi kanan. Kosong, tidak ada tikus, tidak ada bayangan, hanya lantai kusam dengan bekas noda yang tak jelas asalnya. Arya menghela nafas lega, meski rasa tidak nyaman itu belum sepenuhnya pergi. Ia mematikan senter, kembali berbaring. Matanya terpejam, tapi pikirannya tetap siaga, seperti tubuh yang menolak tidur meski lelah. 5 menit berlalu, 10 menit, lalu suara itu muncul lagi. Kali ini tepat di bawah punggungnya. Krs, krs. Arya terlonjak, duduk tegak. Jantungnya berdentum keras.
memukul dada dari dalam. Suara itu tidak lagi samar. Ada ritme di sana, tidak acak-acak seperti tikus berlarian. Lebih lambat teratur, seperti tangan yang meraba lantai, mencari pegangan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kalau tikus harusnya lari, bisiknya. Ia menurunkan kaki dari ranjang, berdiri. Lantai dingin menyentuh telapak kakinya, membuat merinding. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu utama. Cahaya redup kembali mengisi kamar, mengusir sebagian bayangan, tapi tidak rasa was-was. Aryo berlutut, perlahan. Nafasnya berat. Ia mencondongkan badan, menurunkan kepala hingga sejajar dengan kolong ranjang. Matanya menyipit, berusaha menembus gelap. Tidak ada apa-apa. Namun bau aneh itu kembali menyeruak, lebih tajam dari sebelumnya, seperti logam karat bercampur tanah basah. Aryo menutup hidung sebentar, lalu menurunkannya lagi. Tiba-tiba, dari arah dalam terdengar suara gesek pendek. Sangat dekat, seolah tepat di depan wajahnya. Aryo mundur refleks, hampir jatuh terduduk. Nafasnya tersengal. Ia menatap kolong ranjang dengan mata membelalak, menunggu sesuatu muncul. Tetap kosong. Keheningan menggantung, lampu berdesis pelan. Jam dinding di lorong luar berdetak samar, terdengar dari balik tembok. Aryo berdiri, kakinya terasa lemas. Ia berjalan menjauh dari ranjang, mendekati pintu. Tangannya menyentuh gagang pintu, dingin dan keras. Untuk sesaat, muncul keinginan kuat untuk keluar dari kamar, turun ke lobi, tidur di kursi atau bahkan di truk saja. Namun logika kembali mengambil alih. Tidak apa-apalah. Ia tidak melihat apapun. Suara bisa datang dari pipa, dari kayu memuai, dari hewan kecil yang pandai bersembunyi. Ia kembali ke ranjang. Kali ini duduk di tepinya. Ranjang itu tidak berderit sekarang, seolah menahan diri. Aryo menatap lantai di bawahnya lama. Kalau memang ada, muncul sekalian, katanya pelan, setengah menantang, setengah memohon, tapi tidak ada jawaban. Aryo merebahkan diri lagi, tapi ia tidak lagi memejamkan mata. Ia menatap langit-langit, menghitung retakan kecil di sana, mencoba mengalihkan pikiran. Suara di bawah ranjang tidak terdengar lagi. Namun justru itulah yang membuat dadanya semakin sesak, karena ia tahu sesuatu di bawah sana kini diam, dan entah kenapa, diam itu terasa jauh lebih mengerikan daripada suara apapun. Baru merebahkan diri beberapa menit, Aryo merasa sesuatu menyentuh pergelangan kakinya. Bukan seperti kain, bukan pula seperti hewan. Sentuhan itu dingin, terlalu dingin, dan mencengkram kuat, seolah tidak ingin dilepaskan. Aryo refleks menjerit pendek, tubuhnya kaku. Ia menunduk dengan gerakan serentak, dan nafasnya seketika terputus di tenggorokan. Sebuah tangan hitam mencengkeram kakinya. Kulit tangan itu mengkilap lembab, warnanya seperti arang basah. Jari-jarinya panjang, kuku-kukunya tebal dan kusam. Pergelangan tangan itu berhenti mendadak, buntung sebatas siku. Ujungnya tak rata, seperti bekas robekan lama. Tidak ada darah mengalir, tidak ada tulang mencuat, hanya hitam, dingin, dan hidup. Duh Gusti, suara Aryo pecah. Cengkraman itu menguat. Rasa dingin menjalar cepat dari pergelangan kaki ke betis, naik ke paha, seolah darahnya disedot perlahan. Aryo berusaha menarik kakinya, tapi tangan buntung itu tidak bergeser sedikit pun. Kuatnya bukan seperti tangan manusia, lebih seperti besi yang ditanam ke tanah. Aryo terhuyung. Celananya hampir lepas, tapi ia tak peduli. Tangannya meraih apa saja, dinding, meja, udara, sementara kakinya terus ditahan, mulutnya terbuka, tapi jeritan tak keluar. Yang terdengar hanya nafas terengah dan detak jantung yang menggedor telinga. Lepas, lepas, teriaknya akhirnya. Ia mendang dengan kaki satunya. Tumitnya menghantam jari-jari hitam itu. Tidak ada reaksi, tidak ada rasa sakit dari benda yang ia tendang. Seolah menendang sesuatu yang mati, namun mencengkram seperti hidup. Aryo membungkuk, mencoba meraih pergelangan tangan itu
dengan kedua tangannya. Begitu kulitnya menyentuh, ia hampir muntah. Dingin yang mematikan, bau busuk samar menyeruak seperti tanah lama yang dibongkar paksa yang isinya bangkai. Ia meringis, menahan rasa mual, lalu menarik sekuat tenaga. Tangan itu tidak bergerak. Sebaliknya, jari-jarinya justru merayap sedikit lebih tinggi, menekan daging betis Aryo. Rasa dingin berubah jadi nyeri menusuk, seperti ratusan jarum kecil ditancapkan bersamaan. Cekit 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 cekit. Aryo berteriak keras. Kali ini benar-benar lepas, menggema di kamar sempit. Dengan sisa tenaga, ia menghentakkan tubuh ke belakang. Kakinya terlepas setengah inci, cukup untuk memberi harapan. Lalu Aryo menghantamkan tumitnya lagi, berkali-kali, membabi buta. Akhirnya dengan bunyi plak basah, cengkraman itu terlepas. Aryo terjatuh ke lantai. Nafasnya tersengal. Dada naik turun seperti orang baru diangkat dari air. Ia merangkak jauh, punggungnya menempel ke dinding. Matanya tak lepas dari benda itu. Tangan buntung itu tergeletak di lantai. Diam. Aryo menatapnya dengan mata membelalak. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia menunggu, entah apa. Tangan itu bergerak lagi atau lenyap, atau menyeret dirinya kembali. Namun beberapa detik berlalu dan tak terjadi apa-apa. Lampu kamar berkedip sekali. Aryo menjerit lagi, lebih pendek, lalu menutup mulutnya sendiri. Air mata keluar tanpa diminta. Ia menekan punggung ke dinding, berusaha menjauh sejauh mungkin dari tangan itu. Ini mimpi, pasti ini mimpi. Ia memejamkan mata, menghitung cepat. 1, 2, 3. Saat matanya dibuka kembali, tangan itu masih ada, lebih dekat dari yang ia ingat, atau mungkin ia yang merangkak tanpa sadar. Aryo bangkit setengah berdiri, kakinya lemas, tapi ia memaksa. Pandangannya menyapu kamar, meja, kursi, tas. Ia meraih bantal losmen dan melemparkannya ke arah tangan itu. Bantal mengenai punggung tangan dengan bunyi tumpul, lalu jatuh. Tangan itu bergeser sedikit karena benturan. Bergeser, bukan karena ditendang, bukan karena angin, tapi seperti merespon. Aryo tersedak nafas. Jangan. Ia mengambil kursi kayu dan dengan teriakan putus asa melemparkannya. Kursi itu menghantam lantai, nyaris mengenai tangan buntung itu. Seketika tangan tersebut terpelanting ke sudut kamar, membentur dinding dengan bunyi dup. Aryo menahan nafas. Kamar kembali sunyi, hanya dengung lampu dan nafasnya sendiri yang terdengar. Ia berdiri kaku, menunggu sesuatu yang lebih buruk. Detik demi detik terasa panjang, menekan sarafnya, lalu ia melihatnya. Jari-jari tangan buntung itu bergerak, pelan, merayap, mengais lantai, satu ruas demi satu ruas, meninggalkan bekas garis tipis di debu. Tangan itu berbalik arah menghadap padanya. Aryo mundur 1 langkah, lalu 2. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Pikiran sehatnya hancur berantakan, digantikan satu naluri sederhana, bertahan. Ia melirik ranjang, ke pintu, ke sudut kamar. Tidak ada tempat aman, tidak ada penjelasan, hanya satu kenyataan yang kini tak bisa disangka lagi. Di kamar 07, Aryo tidak sendirian, dan sesuatu di ruangan itu sudah menyentuhnya. Malam belum berakhir. Tangan itu masih bergerak, bukan jatuh, bukan terguling karena getaran, melainkan merayap, perlahan, pasti. Jari-jarinya mengais lantai, menciptakan bunyi kers-kers yang membuat tengkuk Aryo menegang seketika, seperti laba-laba besar yang kehilangan badan. Tangan hitam itu menyesuaikan arah, lalu berhenti tepat menghadap ke arahnya. Aryo menjerit dan mundur tersandung kaki ranjang. Jantungnya hampir pecah. Kursi kayu yang tadi ia lempar tergeletak miring, tak lagi berguna. Tangan itu mulai bergerak lagi. Kali ini lebih cepat, seperti tahu bahwa mangsanya sedang panik. Tidak, gumam Aryo tanpa sadar. Ia meraih tas ranselnya dan mengayunkannya ke arah tangan itu. Tas menghantam lantai dengan keras, namun tangan itu hanya terpental sedikit, lalu kembali merayap. Tidak ada suara kesakitan, tidak ada tanda hancur. Justru jari-jarinya bergerak semakin lincah. Kuku-kukunya mencakar lantai, meninggalkan garis-garis tipis di debu. Aryo berbalik dan berlari ke arah pintu. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Ia memutarnya.
tidak bergerak, terkunci. Seketika ia teringat kunci kamar. Ia menoleh panik ke arah ranjang di bawah bantal. Nafas Aryo tercekik. Jarak antara pintu dan ranjang terasa seperti lorong panjang tanpa ujung. Di belakangnya, bunyi seretan itu semakin dekat. Aryo berbaring perlahan. Tangan buntung itu sudah berada di tengah kamar. Jari-jarinya terbuka seolah siap mencengkram lagi. Ia berlari ke ranjang. Aryo menyambar bantal dan melemparkannya. Bantal itu jatuh ke lantai. Tidak ada kunci. Ia merogoh sprei, mengacak-acaknya dengan tangan gemetar. Bunyi kers-kers kini terdengar tepat di belakangnya. Di mana? Di mana? Gumamnya putus asa. Aryo membungkuk lebih rendah, hampir merangkak. Ia mengangkat bantal kedua, dan melihat kilau kecil logam di bawahnya. Kunci kamar. Saat yang sama, sesuatu mencengkram pergelangan kakinya lagi. Aryo berteriak sejadi-jadinya. Cengkraman itu kuat. Dinginnya langsung menjalar. Ia jatuh ke depan. Dagunya menghantam ranjang. Rasa nyeri meledak. Tapi rasa takut jauh lebih besar. Ia menendang membabi buta, menghantam apa saja yang bisa kena. Tumitnya mengenai jari-jari hitam itu sekali, dua kali. Tangan itu mencengkram lebih erat seperti marah. Aryo meraih kunci itu dengan tangan gemetar. Ia berputar, setengah merangkak, setengah menyeret tubuhnya. Kakinya masih tertahan, tapi ia memaksa maju. Sprei terseret, lampu kembali berkedip, membuat bayangan tangan itu tampak berlipat-lipat di dinding. Lepas, lepas, teriak Aryo lagi, sambil menghantamkan tumit ke punggung tangan itu dengan sisa tenaga. Cengkraman melemah, satu jari terlepas, dua, lalu dengan hentakan terakhir, kakinya bebas. Aryo tidak menunggu. Ia meloncat berdiri dan berlari ke pintu. Hampir terjatuh karena lantai licin oleh air kamar mandi yang belum kering. Tangan itu tidak diam. Ia mendengar bunyi seretan cepat di belakangnya, lebih cepat dari sebelumnya, seperti sesuatu yang sudah tidak sabar lagi. Aryo memasukkan kunci ke lubang pintu. Tangannya gemetar hebat sampai kunci itu terjatuh ke lantai. Ia menjerit frustasi, berlutut, meraba-raba lantai dengan panik. Seretan itu kini tepat di belakang betisnya. Ia bisa merasakan dingin menjalar sebelum disentuh. Akhirnya, jari-jarinya menemukan kunci itu. Ia meraihnya dan berdiri terhuyung, lalu menusukkannya ke lubang kunci. Salah arah. Ia memutar, mencoba lagi. Di belakangnya terdengar bunyi tap-tap. Jari-jari itu menepuk lantai seolah menghitung detik. Cepet. Aryo hampir menangis. Kunci itu akhirnya masuk. Ia memutarnya. Klik. Pada saat yang sama, sesuatu menyentuh tumitnya. Aryo menjerit dan mendorong pintu sekuat tenaga. Pintu terbuka setengah. Tubuhnya terlempar ke depan, keluar dari kamar. Ia tersungkur di lantai lorong yang dingin, lalu berbalik cepat dan menendang pintu dengan sisa tenaga yang ada. Pintu menutup keras di depan wajah tangan itu. Beriak! Aryo terengah-engah di lorong gelap. Punggungnya menempel ke pintu kamar 07. Dari balik pintu terdengar bunyi dek-dek pelan, seperti sesuatu menghantam kayu dari dalam, lalu sunyi. Lampu lorong menyala redup, lebih redup daripada kamar tadi. Dindingnya panjang dan kosong, karpetnya berbau apek. Aryo menatap ke kanan dan kiri dengan mata liar, mencari siapapun, resepsionis, tamu lain, apa saja. Namun tidak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah, kakinya masih gemetar. Pergelangan yang tadi dicengkram terasa dingin dan mati rasa. Namun satu hal jelas di kepalanya sekarang, berdetak bersama jantungnya yang nyaris meledak. Ia harus keluar dari hotel ini sekarang, dan apapun yang ada di kamar 07 baru saja mencoba menahannya. Langkah kaki Aryo menghantam lantai lorong dengan bunyi berantakan. Nafasnya tercekik, paru-parunya terasa terbakar. Ia tidak menoleh lagi ke pintu kamar 07. Satu-satunya pikiran yang tersisa di kepalanya hanya satu, keluar, sekarang, malam ini juga. Lampu lorong berkelip ketika ia berlari. Bayangannya memanjang patah-patah, seperti tubuh lain yang mengejar. Karpet apek di bawah kakinya licin oleh sisa air dan debu. Aryo hampir tergelincir, tapi ia menahan diri dengan meraih dinding. Dingin. Dinding itu terasa lebih dingin dari seharusnya, seperti
batu kuburan yang lama tak tersentuh matahari. Tangga darurat terlihat di ujung lorong. Aryo berlari ke arahnya. Pintu besi tangga terbuka dengan dorongan keras, memekik nyaring seolah dipaksa bangun dari tidur panjang. Udara di dalam tangga lebih pengap. Bau lembab bercampur besi karat menusuk hidung. Lampu-lampu kecil di dinding menyala redup, menyisakan banyak sudut gelap yang tak tersentuh cahaya. Ia menuruni anak tangga dua-dua. Pegangan tangga dingin di telapak tangannya, licin oleh karat dan entah apa lagi. Suara langkahnya menggema, memantul di ruang sempit itu, terdengar seperti langkah orang lain yang mengikuti. "Ada orang!" teriak Aryo dengan suara pecah. Tidak ada jawaban. Ia terus turun. 1 lantai. Kakinya mulai gemetar, tapi ia tidak berani berhenti. Di kepalanya, bayangan tangan hitam itu masih jelas, dingin, mencengkram, hidup. Ia yakin apapun yang ada di losmen ini tidak hanya satu. Saat itulah ia melihatnya. Di tengah-tengah tangga, tepat di antara lantai 2 dan 1, sesuatu melayang dari langit-langit. Aryo berhenti mendadak, jantungnya seperti dihantam palu. Benda itu tampak seperti kain putih panjang, kusam. Ujung-ujungnya compang-camping, tidak ada wajah, tidak ada kepala, tidak ada kaki, hanya kain yang menggantung dan bergerak pelan, bergoyang seperti terombang-ambing angin yang tak ada. Cahaya lampu menembusnya samar, membuatnya tampak tipis dan tebal sekaligus. Kain itu turun sedikit. Aryo mundur 1 langkah. Kain itu turun lagi, lebih rendah. Ujungnya hampir menyentuh anak tangga. Dari balik lipatan-lipatan putih itu, terdengar suara gesekan halus, seperti kain basah diseret di lantai. "Tidak, tidak," bisik Aryo. Tenggorokannya kering. Ia mencoba naik kembali. Baru 2 anak tangga. Kain itu bergerak, bukan turun, melainkan mendekat, melayang menyamping, perlahan, seolah menghalangi jalan. Tidak tergesa, tapi pasti, seperti tahu Aryo tak punya banyak pilihan. Aryo berbalik dan berlari turun lagi. Kakinya menghantam anak tangga tanpa irama, hampir terjatuh. Ia berpegangan pada dinding. Di atasnya, kain putih itu meluncur mengikuti, tetap menggantung. Jaraknya tidak pernah terlalu dekat, tapi juga tidak memberi ruang untuk kabur. "Apa maumu?" Suara Aryo gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara kain bergesek. Semakin jelas, semakin dekat. Bau apak berubah. Kini bercampur bau anyir, tipis tapi menusuk, seperti kain kafan lama yang lama terendam air. Aryo mencapai belokan tangga. Ia menoleh sekilas ke belakang. Kain itu kini lebih besar. Lipatannya terbuka sedikit, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Gelap yang tidak memantulkan cahaya sama sekali. Seolah di balik kain itu bukan ruang kosong, melainkan sesuatu yang dalam, menunggu. Aryo menjerit dan berlari lebih cepat. Tangga berakhir di lantai dasar. Ia melihat pintu keluar, samar di kejauhan. Harapan menyala singkat di dadanya. Ia hampir sampai. Namun sebelum kakinya menginjak lantai terakhir, udara di sekelilingnya mendadak dingin, terlalu dingin. Nafasnya berubah jadi kabut tipis. Lampu di tangga berkedip liar. Kain putih itu meluncur turun dengan cepat. Aryo terjatuh ke lantai. Lututnya membentur keras. Rasa nyeri menjalar, tapi ia tidak sempat menjerit. Kain itu berhenti tepat di depannya, melayang setinggi dada. Ujungnya berkibar pelan, hampir menyentuh wajahnya. Ia mencium bau busuk itu lebih jelas sekarang. Aryo merangkak mundur. Tangannya menyentuh sesuatu yang basah di lantai. Air atau entah apa. Punggungnya menabrak dinding. Tidak ada jalan ke kiri, tidak ada ke kanan. Tangga di belakangnya, kain putih di depan. Lipatan kain itu bergerak, membuka sedikit lebih lebar. Dari dalamnya terdengar suara lirih, bukan kata, bukan rintihan. Lebih seperti tarikan nafas panjang yang bukan milik manusia. Aryo menutup mata, lalu membukanya lagi. Tangannya gemetar, mencari pegangan, mencari apapun,
Jarinya menyentuh gagang pintu keluar darurat di samping tangga. Ia tidak tahu pintu itu kemana. Ia tidak peduli. Dengan teriakan putus asa, Aryo meraih gagang itu dan menarik sekuat tenaga. Pintu terbuka. Udara luar menyergap wajahnya. Ia menjatuhkan diri ke balik pintu tanpa menoleh lagi. Pintu besi itu menutup kembali dengan bunyi keras. Memantul di ruang tangga. Aryo terengah-engah di lantai dingin. Nafasnya tersengal. Dadanya sakit. Beberapa detik berlalu. Tidak ada suara kain. Tidak ada gesekan. Hanya sunyi dan detak jantungnya sendiri. Namun saat ia berani menoleh ke pintu tangga, ia melihat bayangan putih itu masih tampak samar di balik kaca buram pintu. Diam, menunggu. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk losmen Purnama, Aryo sadar sepenuhnya. Ia mengincarnya bukan sekedar ingin menakut-nakuti. Sesuatu di losmen ini tidak ingin ia pergi dengan mudah. Aryo berhasil keluar dari pintu lobi seperti orang dikejar maut. Langkahnya tidak karuan, nyaris jatuh di anak tangga terakhir. Nafasnya putus-putus, dada terasa panas, sementara pergelangan kakinya masih menyisakan dingin yang menjalar sampai tulang. Lampu lobi losmen Purnama menyala redup di belakangnya, seolah mengawasi punggungnya yang menjauh. Ia tidak berani menoleh. Begitu sampai halaman depan, lutut Aryo melemas. Ia berhenti, membungkuk, muntah kering di samping pot bunga yang retak. Bau tanah lembab bercampur karat besi menyeruak lagi, membuat kepalanya pening. Tangannya gemetar hebat, keringat dingin membasahi tengkuk. Mas, mas, sampean kenapa toh mas? Suara itu datang dari kanan. Aryo tersentak. Seorang tukang ojek berdiri tak jauh dari gerbang. Motornya tua, helm tergantung di setang. Wajahnya penuh kerut, tapi matanya tenang, tidak kaget melihat kondisi Aryo. Aryo mencoba bicara, tapi yang keluar hanya helaan nafas kasar. Sini, duduk dulu mas, tenang, kata tukang ojek itu sambil mendekat. Tangannya menahan bahu Aryo, membimbingnya duduk di bangku semen dekat pos satpam yang kosong. Tenang, tarik nafas pelan-pelan. Aryo menuruti, nafasnya diatur, meski dada masih terasa sesak. Beberapa saat kemudian, ia baru bisa mengangkat wajah. Losmen itu, ada yang ngejar saya dari losmen itu. Suaranya bergetar. Tukang ojek itu tidak tertawa, tidak pula menganggap remeh. Ia hanya mengangguk pelan, seperti sudah menduga. Losmen Purnama, tanyanya memastikan. Aryo mengangguk cepat. Ya, losmen Purnama dari dulu memang begitu. Mas bukan orang pertama yang keluar lari-lari malam begini, ucap si tukang ojek lirih. Aryo menatapnya, mata membelalak. Dulu losmen ini ramai buat tempat singgah driver seperti sampean. Sekarang ya gitu, sepi, banyak kejadian aneh. Tamu dengar suara, lihat penampakan, ada yang sakit mendadak setelahnya, ada yang kesambet, dan ada yang katanya gak balik lagi ke kamar. Lanjutnya, kata-kata itu membuat dada Aryo berdetak kencang. Tadi saya di kamar 07. Ada tangan buntung pak, kata Aryo terbata. Tukang ojek menarik nafas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Ya, di sekitar kamar itu memang paling sering. Orang sini kalau lewat malam-malam gak pernah noleh ke arah bangunan itu. Aryo menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Tukang ojek itu membiarkannya beberapa detik, lalu menepuk punggungnya pelan. Sekarang sampean mau kemana? Tanyanya. Truk saya di parkiran, barang-barang juga masih di sana. Tukang ojek itu menggeleng pelan. Wes, bareng nanti saja. Yang penting sampean aman dulu mas. Tapi kunci dompet, ya sudah, saya temani. Ayo cepat saja, potongnya lembut. Mereka berjalan bersama ke area parkir. Setiap langkah terasa berat bagi Aryo. Matanya tak henti melirik bangunan losmen, jendela-jendela gelap, tirai yang diam, tapi terasa hidup. Parkiran sepi, truk ekspedisinya berdiri sendiri. Catnya kusam terkena lampu luar yang pucat. Setelah dengan cepat mengambil semua barang-barangnya, Aryo membuka pintu truk dengan tangan gemetar. Begitu naik ke kabin, ia langsung menyalakan mesin. Beberapa detik ia hanya duduk, menatap setir, memastikan tidak ada apapun di belakang kursi.
Lalu, ia menekan gasnya pelan-pelan. Truk melaju pelan meninggalkan halaman parkiran Losmen Purnama. Ketika melewati gerbang, Aryo menoleh sekilas ke spion. Sosok itu berdiri diam di depan bangunan Losmen. Namun Aryo tahu, malam itu tidak akan pernah benar-benar selesai. Sesampainya di dekat gudang ekspedisi, Aryo memarkirkan truknya dan turun. Lalu melambaikan tangan kepada tukang ojek yang sudah jalan. Terima kasih pak. Tukang ojek tersenyum tipis. Ya mas, sama-sama. Hati-hati. Kalau capek, jangan maksa nginep sembarangan ya. Aryo mengangguk. Ia menuju ke gerbang gudang dan melapor kepada security. Setelah itu ia naik ke truk lagi, menyalakan mesin, memarkirkannya di sudut gudang yang diarahkan security. Mesin dimatikan. Fajar masih lama. Ia memilih duduk di kabin. Lampu menyala, pintu terkunci. Loh mas, sampean nggak jadi nginep di sana? Jadi pak, tapi angker. Wes lah, saya di sini aja, nunggu matahari terbit. Di luar, malam perlahan menipis. Aryo menunggu pagi dengan mata terbuka, telinga siaga, berharap suara seretan itu tidak ikut bersamanya. Orang ngintili. Selesai. Semoga terhibur. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih semua. Alhamdulillah, tetap di Fakta Sejarah.